warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Spirit Duty Moving as one. Baik, bersama saya Medi di Obor Podcast. Podcast yang harapannya seperti obor, menerangi semua alam semesta. Tidak, maksudnya obor yang harapannya bisa menerangi, menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang ada di sini. Baik, Obor Podcast kali ini membawa narasumber siapa sih? Nah, narasumber ini sangat unik. Biasanya di posisi ini itu adalah laki-laki, karena memang posisi safety officer itu biasanya perlu dengan orang yang tegas, wajah yang sedikit serem ya mungkin ya, membuat orang bisa mentaati aturan dan juga mengawasi. Tapi kali ini coba tebak, siapa coba? Perempuan sebagai safety officer di PT Harmoni Mitra Utama. Tepuk tangan. Tamu kita adalah Mbak Dea Andriani, dia sebagai safety officer, dan kita akan ngobrol-ngobrol sebagai salah satu Sri Kandi yang ada di UT Group kita ini ya, di PT Harmoni ini. Baik, kita mulai ke Mbak Dea. Shoot. Halo Mbak Dea. Hai semuanya. Halo Mas Medi. Halo Dea. Dea gimana kabarnya ya? Sejauh ini sih alhamdulillah baik. Kayaknya semangat banget dan gak grogi gitu ya. Ya, Ini pertama kali. Iya, ini pertama kali dan sempat delay ya Mas ya. Karena permintaan ini sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Celah, karena jadwal saya sangat padat. Iya benar. Iya. Ya maklum lah ya. Seperti itu. Bisa jadi kita udah meminta jadwal Mbak Dea ya, udah agak lama nih, cuman Betul. sibuk sekali, banyak yang harus diatur ya. Iya, banyak banget. Jadi dari tahun kemarin ini sebenarnya Mas, dari tahun kemarin dari tim Obor Podcast itu udah ngajakin. Udah ngajakin tapi ya baru kesempatannya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih sekali loh. Makasih banyak udah hadir, udah datang di sela-sela kesibukannya sebagai seorang karyawati yang sangat luar biasa dan ibu rumah tangga juga ya. Iya. Biasa. Oke deh, kita ngobrol cerita-cerita aja. Biasa kalau di acara Obor Podcast ini kita bakal menceritakan terkait dengan pengalamannya ya, terkait perjalanan. Dia bisa cerita sedikit ya, perjalanan dari awal dia, mungkin sedikit flashback pendidikan terakhir ya, sehingga bisa jadi safety officer di PT Harmoni. Oke. Kalau menceritakan tentang basic ya Mas ya. Basic saya itu bukan dari K3 Mas. Bukan dari K3. Bukan dari K3. Basic saya itu dari, tahu nggak apa? Teknologi industri pangan. Teknologi pertanian. Wow. Jurusan teknologi pertanian. Dekat banget ya pangan sama. Iya. Siap. Dekat banget. Nah, tapi sebelumnya K3 ini saya memang nggak sudah pernah sebelumnya waktu zaman SMA itu saya pernah daftar tuh, kalau dulu ada SBMPTN ya kan, kalau untuk masuk ke universitas. Nah, kalau masuk ke politeknik itu dulu ada politeknik perkapalan. Itu di situ ada jurusan K3. Nah, saya iseng-iseng tuh masukin ke situ kan. Ya, ternyata gagal. Enggak, kok bisa isengnya jurusan K3 gitu? Ya itu karena semuanya itu jurusannya perkapalan lah, teknisi lah dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga multimedia dan lain sebagainya. Tapi itu belum cocok sama diri saya, menurut saya. Okay. Karena waktu itu ada kesempatan untuk mendaftar, jadi ya udahlah, siapa tahu terima gitu kan. Ya iseng-iseng berhadiah gitu. Ya ini sedikit unik loh, seorang wanita gitu kan ya, perempuan yang memang tertarik sama politeknik perkapalan di jurusan K3 gitu. Ya, waktu itu sih ada juga beberapa guru yang ngasih gambaran lah ya terkait K3 gitu kan. Oh ya udah deh, coba aja deh gitu kan. Udah dicoba ternyata gagal, terus ya daftar lagi kan ke universitas yang lain gitu. Daftarnya itu malah orang tua saya itu sebenarnya saya itu pengennya jadi dokter gigi, Mas Medi. Oke. Pengen jadi dokter gigi tapi orang tua tidak menyanggupi itu karena biaya dokter kan ya saat itu kan memang lumayan lah ya. Terus karena saya juga punya panjang
Kita nggak kan, maksudnya ada adik-adik gitu loh. Oh, punya adik-adik. Iya, gimana sih belibet? Jadi saya grogi mas. Gak apa-apa, sampai. Saya manusia biasa kok, bukan malaikat, nggak apa-apa. Ada kehidupan adik-adik saya yang harus kuliah dan lain sebagainya. Jadi ayah saya saat itu mau tidak menyanggupi. Dia anak pertama. Ya. Oh. Kemudian saya di Jember itu sama keluarga angkat. Jadi saya tinggal sama keluarga angkat yang punya kakak-kakak. Oh. Seperti itu. Tapi yang membiayai saya kuliah adalah ayah kandung saya. Ayah kandung saya memiliki adik-adik yang harus waktu itu masih SMP, SMA dan harus kuliah seperti itu. Jadinya saya mengalah dan diarahkan ke teknologi ke pertanian. Karena papa saya kan di bursa efek. Papa saya bursa efek dan bisa melihat masa depan nih banyak pasar itu loh yang sekarang lagi ini boleh ekspor impor dengan sesuka hatinya. Oh, yang internasional itu. Iya. MEA ya. Iya, seperti Market itu. ekonomi ASEAN dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi papa kayaknya kamu kalau ke pertanian, ke industri pertanian itu lebih bagus tuh ke depannya seperti itu. Ya udah deh, akhirnya punya cita-cita pengen ke IPB. IPB Bogor. Nah, ternyata ke teknologi industri pertanian IPB nggak keterima juga. Saya daftar dari jurusan akademik, prestasi, SBMPTN tes sampai ke mandiri, nggak ada yang keterima mas. Karena ibu saya tidak menyetujui saya kuliah jauh-jauh. Iya, ternyata setelah kenapa sih kok nggak keterima terus? Ada ya, ternyata itu. Satu kali saya daftar di Politeknik Jember dan mengikuti ibu biar dekat sama rumah, akhirnya keterima di teknologi industri pangan sesuai dengan saran orang tua saya, papa saya seperti itu. Terus kalau setelah lulus, saya lulus itu awalnya kerja di FIF mas. Iya, kerja di FIF karena kan ya namanya juga pengen anak-anak baru lulus kuliah terus pengen langsung kerja gitu kan, kerja apa aja deh boleh gitu kan, keterimanya di FIF. 1 bulan saya kerja terus ternyata ada lowongan nih di PT Harmoni gitu kan sebagai safety officer. Yang awalnya saya tuh nggak tahu banget safety officer tuh apa, ngapain, terus itu pekerjaan apa gitu kan. Akhirnya ya udah deh coba dulu aja, siapa tahu yang penting kerja gitu kan. Dan saya memang dari awal itu pengen merantau, maksudnya hidup jauh dari rumah. Gitu. Dan kali ini ibu menyetujui karena setelah saya keterima dan melewati beberapa tes, saya baru bilang ke mama waktu itu, "Ma, aku udah keterima nih di perusahaan ini sebagai ini. Dan besok lusa aku harus terbang ke Kalimantan." Waktu itu karena om saya itu juga kebetulan om saya juga salah satu head safety di Trakindo, yang satu juga safety officer di Pama. Jadi ketika saya bilang seperti itu, mama langsung ngubungin om saya ini yang sedang kerja di pertambangan seperti itu. Akhirnya mama percaya, ya udah berangkat, nggak ada kesempatan kedua seperti itu. Berangkat, Bismillah. Ya udah saya berangkat, nyampe di sini saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan di sini. But it's normal sih, karena pertama kali datang dan. Betul. Tapi sekarang udah tahu kan? Alhamdulillah. Udah berapa lama berarti kira-kira? Saya datang ke Tanjung itu 2018 sampai sekarang. Padahal awalnya tuh izin saya ke mama, ya udahlah, awal-awal kerja kan banyak pressure, banyak sekali hal-hal yang ini hal baru gitu loh, tapi saya masih semangat untuk explore. Ini apa sih? Kalau ini caranya gini, harus tahu. Waktu itu mama hanya membekali saya di mana ayah saya sih, yang kalimat itu seperti ini. Di mana bumi kamu pijak,
di situ langit kamu harus junjung. Jadi meskipun ya se tekanan kerjaan kayak apapun ya saya harus ngikutin ngalir seperti itu dan ya bisa akhirnya. Awal-awal itu memang pengen banget resign. Awal-awal. Karena lama tuh setahun pertama. Tahun pertama. Karena survive itu loh. Jadi safety yang nggak punya basic apa-apa kayak IBPR, JSA dan lain-lain, inspeksi Genba. Itu apa sih gitu kan 13 PW lagi. Ini apa gitu kan. Ternyata setelah dijalankan ya ternyata bisa seperti itu. Dan nggak harus kita punya basic di kampus ya seperti itu. Ya seberjalannya aja gitu ngalir seperti itu. Jadi akhirnya sekarang bisa banget dan saya ingat banget project pertama kali saya datang ke sini PJO saya waktu itu masih Pak Arif Rahman Hakim. Beliau itu guru pertama saya bekerja. Beliau juga guru pertama yang mengenalkan saya terkait K3. Itu memberi saya project 2 SMKP sama komisioning. Wow, berarti itu kan inti dari hal yang pekerjaan paling banyak di sana kan? Betul. Dan itu proyek pertamanya dia. Iya. Wow. Jadi saya masuk itu bulan April. Jadwal audit itu udah di bulan Agustus. Wow, just 3 or 4 months ya. Jadi gimana caranya saya yang harusnya belajarnya pelan, ini ngebut. Langsung lari kenceng gitu. Dan nggak ada yang ngajarin. Yang ngajarin pertama kali Pak Arif yang kenalkan SMKP itu seperti ini. Terus kemudian dilepas gitu aja. Udah. Jadi saya tanya sama Pak Roni, tanya sama Pak Haris waktu itu masih ada Pak Haris, Pak Yuda, pokoknya siapapun safety officer saya tanyain seperti itu. Masalah kerjaan ya juga sama. Namanya anak baru ya Mas ya. Namanya anak baru. Kerjaan tuh ya nabrak sana, nabrak sini. Yang harusnya admin yang nggak tahu apa-apa ya saya akhirnya tanyain juga gitu. Ya seperti itu. Awal mulanya saya di sini. Keren banget. Seperti itu. Artinya pas datang tanpa bekal apapun, tapi ada semangat belajar ya. Ya saya pernah dengar sih, ada sebuah tips sih kalau memang kita mau bisa lebih cepat belajar di posisi apapun itu, seperti apapun itu ya kita mengosongkan gelas kayak gitu ya. Iya betul. Karena kita tuh nggak tahu apa-apa aslinya, apalagi hal baru kan. Betul itu kan. banget. Luar biasa, ini sebuah hal yang sangat struggle ya buat dia. Luar biasa loh ada seorang yang bisa struggle nahan, luar biasa. Nah, selama jadi safety officer itu kira-kira apa sih bisa cerita nggak terkait dengan pencapaian terbesar yang udah dia dapetin sehingga membuat dia itu merasa bahwa ini semangatku gitu kan? Pencapaian dulu. Pencapaian saya adalah pencapaian saya saat ini terbesar bisa lulus auditor SMKP. Itu di luar ekspektasi saya. Jadi saya ngerasa saya udah gak bisa nih, gak bakalan bisa karena banyak orang yang gak lulus gitu. Orang yang lebih senior daripada saya itu gak lulus. Dan waktu training saat itu juga ya ngerasanya udahlah gak bakalan lulus, aku nih gak bakalan lulus udah gitu. Ternyata setelah ujian bisa lancar dan ketika pengumuman di situ ada nama saya dan keterangan lulus. Dan itu sangat membuat semangat banget ya. Padahal itu kan trainingnya 1 bulan ya. Itu 1 bulan saya meninggalkan pekerjaan saya tanpa PJS. Dan semua harus operasional harus tetap berjalan. Gimana pun caranya. Di sisi lain saya harus training, sisi lain saya harus tetap melakukan pekerjaan sebagai safety officer biar operasional tetap terjaga seperti itu. Karena kan ada kayak induksi, ada juga program-program 13 PW, safety accountability program yang harus kita jalankan gitu kan. Pengawasan di lapangan itu harus tetap terjaga gitu. Dan akhirnya saya bisa melewati itu semua.
di luar ekspektasi diri saya sendiri. Itu sih pencapaian terbesar saya. Congrats deh. Selamat ya. Terima kasih. Luar biasa. Itu. Seseorang perempuan safety officer dan lulus auditor SMKP. Ini keren banget nih. Bagi teman-teman yang belum tahu SMKP adalah prosesi terkait standarisasi ya, terkait safety yang memang secara dokumentasi kesiapan itu memang harus benar-benar standar banget. Detailingnya tuh luar biasa dan menjadi salah satu auditor yang terstandarisasi, tersertifikasi itu memang benar hal yang luar biasa seperti itu. Congrats. Oke, last question maybe. Apa sih inspirasi yang pengen dia sampaikan kepada para wanita yang saat ini memang bekerja dan dia sedang menjalani hidup sebagai seorang wanita karir, baik itu dengan pilihannya sendiri atau memang keadaan yang memang menginginkan dia untuk bisa berkarya di sebuah perusahaan. Gimana pesan dia? Apa ya pesannya ya? Pesan saya sih tingkatin value diri. Value diri. Iya. Okay. Karena meskipun kita itu wanita karir, kita tuh ya sama dengan laki-laki yang kita bisa sama-sama bekerja, cari duit, ya kan? Kita bisa ketika value diri kita itu bagus ya, maka lingkungan kita itu akan menarik hal-hal yang baik juga. Oke, jadi diawali positif dari dalam diri, maka akan mengembangkan hal positif. Tapi lingkungan kita saat ini di lingkungan Yuti Tanjung AMC sendiri dengan Yuti, Harmoni, Kamaju di sekitarnya, Bina Pertiwi dan lain, menurut dia udah sebuah ekosistem yang mendukung diversity, equity dan inklusif. Sangat mendukung. Saya merasakan tidak ada kesenjangan sama sekali ya. Maksudnya ada perbedaan. Oh, perempuan harus seperti ini. Malah kita itu wanita sangat dispesialkan. Itu berarti beda dong. Sorry. Dalam hal positifnya tidak ada perbedaan dan malah mengerti akan kapasitas batas masing-masingnya. Mungkin perlakuannya dengan laki-laki kapasitasnya seperti itu dan perempuan dimengerti ya. Iya, sangat dimengerti. Contohnya kayak gini aja. Ketika saya sering meeting ini semuanya bapak-bapak nih. Semuanya bapak-bapak. Terus cuman saya ceweknya. Tapi ketika bapak-bapak gontok-gontokan sama bapak-bapak, itu kalau saya sih baper ya. Kamu jadi bos. Tapi ketika bapak itu ke gontok-gontokan sama saya, itu beda, vibes-nya itu beda gitu kan. Okay. Tapi tetap aja sama, gontok-gontokannya sama. Ya. Artinya bisa mengendalikan diri. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Sama aja, pressure-nya ya sama, pressure-nya seperti itu. Terus kesempatan juga diberikan. Iya, kesempatannya sama. Kita nggak ada di UT itu malah safety UT semuanya cowok kan ya. Nah, apapun yang dikerjakan sama safety UT ya saya ngerjakan juga. Jadi apa yang diberikan untuk safety UT saya juga diberikan. Seperti itu. Jadi hak-hak saya sama. Nggak ada yang beda. Nggak ada perbedaan. Seperti itu. Sama sih. Oke, kalau begitu terima kasih Dea atas waktunya. Benar-benar ini hal yang luar biasa loh ya para pemirsa yang mendengarkan nih. Seorang wanita yang berperan menjadi safety officer dan itu juga bagaimana kita mendengar perjuangannya, struggle-nya dia dan bagaimana dia membuat bahwa dianya adalah dirinya gelas kosong yang memang bisa menerima ilmu dan siap mendapatkan banyak pengalaman juga. Jadi untuk para wanita Indonesia jangan takut, kalian sama, tidak ada perbedaan di sini, kesempatan yang sama dan semoga tetap bermanfaat dan memberikan value ya. Tadi yang saya garis bawahi dari dia adalah kita tetap harus meningkatkan dan memberikan value sebagai diri wanita yang seutuhnya. Iya, betul. Terima kasih Dea atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat kepada semuanya dan untuk itu kita tutup ya Obor Podcast ini. Semoga menerangi kalian sebagai salah satu galaksi insan beauty semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Kita bisa